Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, Ketua DKM Ustaz Ramdhani SAG beserta seluruh pengurus, para asatidzah, tokoh masyarakat, Bapak RW kita, dan semuanya. Ada ibu nggak ya? Nggak ada ya? Yang mudah-mudahan di subuh yang sejuk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semua. Allah terima amal sholat berjamaah kita, membaca Al-Quran dan mendengarkannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah, banyak membaca Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah ada mejanya nih, jadi pangling gitu ya. Ya, wajizah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang paling mulia sudah tinggal menghitung hari. Sekarang hari Ahad, tanggal berapa sekarang? 24 Sya'ban. Ya, 24 Sya'ban, berarti hanya tinggal 5 hari ke depan. Insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kita kepengen Ramadan ini bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar momen yang berulang-ulang, tapi kita berharap Ramadan yang kita dapatkan nanti sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Karena hakikatnya Ramadan itu mulia. Hakikatnya Ramadan ini bagus. Cuma tinggal kitanya ini. Ya. Ibarat makanan yang dihidangkan lezat, enak. Cuma ternyata kita nggak makan karena mungkin badan kita sudah banyak pantangannya, gitu ya. Jadi bukan Ramadannya yang bermasalah, karena Ramadan itu sudah Nabi sebutkan di dalam hadis, syahrun azimun mubarak, bulan yang agung dan penuh keberkahan. Hakikatnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita menjadikan diri kita masing-masing sebagai orang yang pantas, orang yang layak untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan tersebut. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu ayat di surat Fatir ayat 46 kalau tidak salah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, supaya enggak keliru bacanya, saya
Cari dulu ya. Bismillah. Surat Fatir. Bismillah. Surat Fatir. 46. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian akhir ya. Di bagian akhir surat Fatir ayat 45. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Walau, lau itu artinya seandainya. Nah, kita nggak boleh hidup itu berandai-andai ya. Misalnya kita habis sholat tilawah dulu, pas keluar endal hilang. Seandainya, itu nggak boleh ya. Fa inna lau min amali syaitan. Walau yu'akhidullahu an-nasa, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yu'akhid, menghukum, mengazab manusia ya, seandainya Allah menghukum manusia bima kasabu, setiap kali mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau setiap salah kita langsung dihukum, ada orang nggak sholat langsung dipukul, ada orang main judi langsung nggak bisa bangun dari meja judinya misalnya ya, ada orang nyekek botol langsung tersungkur. Allah menggambarkan kalau seandainya Allah menghukum setiap orang melakukan kesalahan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, maka nggak ada yang tersisa manusia di muka bumi. Insyaallah. Fadhal, jazakumullah khairan. Bingung minumnya kapan ya? Bentar ya. Masya Allah. Mungkin kalau bapak-bapak belum pernah dengar, ini saya tahunya dari teman-teman milenial ya. Ada film katanya Squid Game. Film Squid Game itu film yang menggambarkan orang pengen dapat hadiah yang besar, dia harus melewati tantangan. Nah, setiap tantangan itu taruhannya adalah nyawa, begitu ya. Tantangan pertama yang ikut itu sekitar 500 orang. Baru tantangan pertama udah 250 orang yang mati, kurang lebih begitu. Terus begitu. Pokoknya setiap kali melakukan kesalahan dia langsung mati. Nah, ternyata kehidupan kita di dunia ini tidak seperti Squid Game tadi. Kalau seperti tadi kita udah habis sudah. Kita udah biasa. Kita sudah nggak ada di muka bumi ini. Allah menggambarkan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, seandainya Allah menghukum setiap kali manusia melakukan kesalahan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, nggak akan ada yang nyisa. Orang penghasilan udah habis semua gitu ya. Orang Bogor, Gunung Sindur udah habis semua. Seandainya Allah menghukum setiap kali kita melakukan kesalahan. Tapi Allah dengan maha sayangnya, walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tapi Allah berikan kesempatan, Allah tunda, Allah takhir, Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki
untuk meminta ampun kepada Allah, untuk bertobat. Terus Allah berikan kesempatan yang banyak. Sampai pada saat waktu tertentu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menghukumnya. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah kasih kesempatan kita untuk kembali kepada Allah berulang-ulang. Ada kesempatannya. Kalau di sekolah itu ada dulu ya. Ada remedial. Nilainya belum bagus, diulang, diulang, diulang. Begitupun kehidupan kita di dunia. Karena Allah pengen manusia ini kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia. Allah ingin memaafkan semuanya. Allah sayang banget sama kita. Makanya di kalimat basmalah itulah yang ditonjolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang banget sama kita. Pernah Nabi menggambarkan, ada ibu-ibu lagi gendong anak. Sahabat ditanya, itu kira-kira ibu-ibu itu tega nggak melemparkan anaknya di tengah kobaran api? Kata sahabat, nggak mungkin. Mustahil. Kenapa? Karena ibu itu sayang banget sama anaknya. Kemudian kata Nabi, Allah sama kita itu lebih sayang dari seorang ibu kepada anak yang sedang digendongnya tadi. Anak yang sedang digendongnya tadi. Ibu itu sayang kepada anaknya. Allah lebih sayang lagi kepada kita. Tapi kan kadang-kadang manusia nggak ngeh juga dia berbuat salah. Ya? Nggak ngeh juga dia melakukan keburukan kepada Allah. Manusia nggak ngeh dia melakukan kesalahan. Makanya Allah nggak nunggu orang itu minta ampun bertobat. Allah kasih kesempatan-kesempatan amal yang kalau manusia lakukan bukan hanya dapat pahala, tapi dosa-dosanya juga diampun. Ini orang nggak tobat-tobat juga nih. Ya udah dah, aku kasih amal, nanti dia kerjain dia dapat pahala, aku hapuskan juga dosanya. Nah, di antara amal itu adalah ibadah puasa yang akan kita kerjakan beberapa hari yang akan datang. Mungkin banyak dosa yang sudah kita lakukan, kita belum nih, kita salah. Kita belum meminta ampun kepada Allah. Kita belum terpanggil. Ini kamu salah, bukan ya kok kamu belum minta ampun ya kepada saya gitu ya. Kamu tadi bangun tidur, aku udah bangun, kamu tidur lagi, dan kamu belum minta ampun gitu ya. Kan banyak begitu. Kesalahan kita kepada Allah, kita belum sempat meminta ampun kepadanya. Jadi bangunin jam 3, masih lama, tidur lagi setengah 4, masih lama. Jam 4, tahu-tahu sudah jam 5, kelewatan. Tapi Allah kasih nikmat, kita bisa bangun lagi. Dan kita belum meminta ampun kepada Allah. Kau berikan aku nikmat yang banyak, sholat subuh 2 rakaat ketinggalan ya Allah. Tapi sayangnya Allah kepada kita, Allah siapkan tuh amal-amal soleh yang kalau kita lakukan, otomatis Allah ampuni dosa dan kesalahan kita ketika kita kerjakan dengan baik. Di antaranya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita coba membahas sekitar 20 menit ya. Bagaimana supaya Ramadan kita ini sukses. Kan kita pengennya begitu ya. Jangan sampai Ramadan berakhir, dosa kita masih tetap utuh.
Apalagi dosanya bertambah ya. Kita pengennya keluar dari bulan Ramadan, dosa kita habis, pahala kita banyak. Itu yang kita harap. Apa yang pertama yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita luruskan niat kita. Kalau ditanya, kenapa kamu puasa bang? Ya, iya nih, gak enak. Mertua di samping rumah, masa nggak puasa? Nah, kenapa kamu puasa? Iya, bapak itu ngajak sahur. Luruskan niat kita, bahwa puasa kita adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya puasa karena itu yang Allah minta di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah dengan sayangnya menyampaikan ke saya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang lain gak dipanggil sama Allah. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang ateis, orang komunis, gak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini juga menunjukkan bahwa ibadah puasa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Gak bisa kalau nggak punya iman. Coba aja kita. Dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib kita nggak puasa, nggak pakai niat karena Allah. Berat itu. Zuhur aja udah keroncongan nih, kayaknya dari pagi belum makan. Itu baru zuhur setengah hari itu. Apalagi terus. Dan itu juga yang dipersyaratkan tadi, kalau kita pengen dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa karena dasar iman, saya ini memang orang yang beriman, Allah udah kasih anugerah yang paling mahal dalam hidup ini. Anugerah yang paling mahal adalah iman. Kalau punya rumah 10 lantai, itu orang masih banyak bisa beli. Kalau rumah di komplek-komplek klaster yang mahal, masih banyak orang bisa beli. Tapi kalau iman, orang nggak punya, nggak bisa dia beli. Walaupun dia punya duit 1 miliar, 1 triliun, bahkan lebih dari itu, nggak bisa dia beli iman. Karena ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mahal. Karena itu kita syukuri ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan kepadaku anugerah iman. Dan dengan iman inilah mudah-mudahan kesalahan kita tadi, kita belum sempat minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan dengan puasa kesalahan-kesalahan kita dihapusin, dihapus, dihilangkan. Maka kita terus luruskan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, puasaku untukmu ya Allah. Makanya ketika kita doa berbuka puasa, apa doanya? Allahumma laka, laka sumtu. Ya Allah, laka, laka itu untukmu ya Allah. Ya Allah, puasa ini untukmu. Aku nggak puasa untuk yang lain, bukan karena pengen badan langsing, bukan karena pengen hidup lebih hemat, tapi tujuannya adalah laka. Itu dedikasikan. Kenapa? Karena Allah udah sayang banget sama kita. Tadi kalau Allah pengen hukum kita udah nggak ada di dunia ini. Kalau setiap kali orang berbuat salah Allah hukum, udah habis gitu.
Tadi Allah sebutkan, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Gak akan ada manusia yang tersisa di atas muka bumi itu. Ketika Allah sayang sama kita, diberikan kesempatan puasa yang bisa meningkatkan pahala dan menghapuskan dosa, maka kita perlu mengembalikan, ya Allah, Allahumma laka sumtu. Puasaku untukmu ya Allah, bukan yang lain. Jadi niat itu menguatkan dorongan di dalam diri. Udah bukan lagi karena yang lain, udah. Bukan karena ada timun suri ya. Bukan karena ada buka puasa bersama. Pokoknya namanya niat itu menguatkan kembali, ini saya ibadah hanya karena Allah. Itu semua ibadah kita lihat begitu. Tadi di dalam sholat, inna sholati. Dalam haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Puasa itu ketika berbuka jelas itu. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu saya berpuasa. Kemudian yang kedua, nomor satukan sholat 5 waktu. Ya, usahakan lebih bagus berjamaah di awal waktu. Jangan sampai ada orang puasa nggak sholat. Yang lebih memprihatinkan, dia nggak sholat duhur, nggak sholat asar, tarawih 11 rakaat sama witir dikerjain. Nah, ini kan terbalik. Kenapa kok sholat? Sholat itu amal yang paling pokok. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-sholat. Yang nomor satu Allah nilai adalah sholat. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus, orang itu lulus di hadapan Allah. Jadi kriteria kelulusan adalah sholat. Jangan sampai puasa dikerjain, sholat ditinggal. Aduh, gimana mau dapat pahala puasanya? Itu tetap nomor satu. Jadi kriteria lulus ya. Kalau kita kan lulus di sekolah tuh banyak tuh. Matematiknya harus 8, IPA-nya lebih rumit tuh lulus dalam sekolah. Apalagi mau masuk perguruan tinggi yang bagus ya. Tapi kalau untuk lulus dalam kehidupan akhirat, kriteria pokoknya adalah sholat 5 waktu. Makanya ini udah gak bisa ditawar-tawar deh. Wa in fasadat, kalau sholatnya nggak beres, faqad khaba wa khasir, orang itu gagal sudah. Nah kemudian Nabi juga menyampaikan, nanti di akhirat itu akan diperiksa. Ketika diperiksa, oh ada yang kurang nih. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, hal li abdi min tatawu'in, wahai malaikat lihat, ada enggak sholat-sholat sunnah yang pernah dia kerjakan ketika di dunia? Oh ada. Khudh min tatawu'ihi li faridatihi. Ambil sholat sunnah itu untuk nambah sholat fardunya yang kurang khusyuk, kurang sempurna. Makanya nanti ditambah, nomor satukan sholat, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat tarawih, sholat witir. Kalau bisa ketika mau sahur, sholat tahajud dulu. Ya. Nomor satukan sholat kita. Usahakan berjamaah. Kemudian yang ketiga, perbaiki puasa kita. Ini ujian puasa sekarang ya makin berat. Karena tontonan bukan lagi televisi, tapi HP masing-masing. Kadang-kadang yang lewat nggak sesuai dengan apa yang kita minta. Iklan-iklan yang nggak sesuai. Nabi sudah mengingatkan.
man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, siapa yang tetap berbohong ketika berbuka puasa, ini adalah salah satu contoh maksiat. Kalau orang tetap berbohong, berkata dusta, kata Nabi, Allah nggak butuh tuh puasa dia. Jadi kayak kita dah, ada orang kita udah lihat ini, kamu nggak bener nih, tapi dia tetap berbuat baik sama kita. Tapi apa yang dilakukan udah jelek gitu. Ya, saya nggak butuh ini, saya butuh yang tadi. Dia melakukan keburukan, tapi tetap berusaha memperbaiki yang lain. Tapi bukan itu yang kita minta. Ya kita akan bilang, saya nggak butuh ininya. Sama Allah juga begitu. Saya nggak butuh nih puasa kamu kalau tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau melakukan kebohongan saja tidak boleh, apalagi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lebih besar. Sholatnya ditinggalkan. Kesalahan-kesalahan yang lain tetap dilakukan. Maka sebisa mungkin seluruh anggota badan kita ikut berpuasa. Matanya puasa. Ya digunakan untuk baca Al-Quran, melihat keagungan Allah, pagi-pagi sambil jalan lihat ciptaan Allah, sejuknya udara pagi, pepohonan yang hijau, telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat ayat Al-Quran, tangannya untuk melakukan kebaikan. Nah, kita perbaiki puasa kita, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Lisan ini juga sibukkan dengan zikir pada Allah. Ya. Kalau keceplosan, ngomongin orang, udah zikir. Nah, di antara cara membayar kalau kita ngomongin orang, itu diantara caranya adalah doain kebaikan buat dia. Nggak sengaja ngomongin orang, ya Allah, mudah-mudahan kau rahmati dia dan keluarganya. Nah, perbaiki puasa kita. Kemudian yang keempat, tilawah dan tadarus Al-Quran. Nah ini sudah sangat luar biasa di Masjid Baitur Rahim. Tilawah Al-Quran setelah sholat 5 waktu. Nah, di bulan Ramadan lebih utama lagi. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan inilah Allah pertama kali menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka sebutan Ramadan adalah Syahrul Quran. Segala yang dekat dan nempel dengan Al-Quran menjadi mulia. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena bulan itulah Allah turunkan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, pada malam itu adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena yang menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia karena menerima wahyu Al-Quran. Maka nanti manusia yang dekat dengan Al-Quran, dia mendapatkan gelar keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak jadi keluarganya Prabowo? Ya. Ragu-ragu. Pengen jadi keluarganya, tapi yang baiknya. Kalau dia salah kita tegur gitu ya.
pengen jadi keluarga orang-orang yang kita muliakan, pengen jadi keluarga Ustadz Fulan, Kiai Fulan, karena kemuliaannya. Bagaimana kalau orang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Waduh, udah nggak ada lagi dah. Keluarga Allah. Nabi nanya kepada sahabat, manusia itu ada yang nanti bisa jadi keluarga Allah. Oh, sahabat yang nanya, siapa itu mereka yang bisa jadi keluarga Allah? Kata Nabi, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, sedikit-sedikit dia pahami, sedikit-sedikit dia amalkan. Karena Al-Quran itu luar biasa. Nanti baca surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu di bagian awalnya adalah pengakuan bangsa jin yang mengatakan Al-Quran itu luar biasa. Kalau jin bisa bilang begitu, kita malu kalau nggak merasakan Al-Quran itu luar biasa. Malu sama bangsa jin. Bangsa jin itu begitu. Inna sami'na Qur'anan ajab. Begitu kata bangsa jin. Kami mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu bacaan yang ajaib. Bangsa jin itu bisa begitu. Makanya kita perlu terus berinteraksi dengan Al-Quran. Merasakan keajaiban Al-Quran. Kalau belum dapat, bukan Al-Qurannya, tapi kita yang belum. Ibarat durian baru kulit-kulitnya doang, tajam, gak jadi dah gitu ya. Padahal pas dibuka, ketagihan gitu. Masya Allah. Tadarus tilawah Al-Quran. Kenapa tadarus? Di dalam hadis disebutkan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu kalau malam-malam bulan Ramadan datang nyamperin Nabi. Mau ngapain? Fayudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran. Dulu begitu. Nabi baca, malaikat Jibril dengerin. Malaikat Jibril baca, Nabi yang dengerin. Terus Jibril bentuknya seperti apa? Kayak manusia. Kalau lagi hadir bersama Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita tadarusan tuh ingat, itulah kebiasaan malaikat Jibril bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itu enggak apa namanya? Enggak remeh itu. Bukan kaleng-kaleng ya bahasa sekarang ya. Itu bukan kebiasaan kaleng-kaleng, itu kebiasaan Rasul bersama malaikat Jibril kalau ada orang tadarusan. Nah, boleh tuh malam-malam dibuat betah ya. Siapa yang tadarus dapat kopi. Ya, apa lagi tuh? Dan kawan-kawan lah gitu ya. Jadi kan tadarus. Yang pertama tadi, luruskan niat kita. Ya, makin mantap karena Allah. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Allahumma laka, ya Allah puasaku ini untukmu. Bukan yang lain. Bukan karena pengen badan langsing. Ya, timbangan makin ringan. Jangan ya. Pokoknya karena Allah. Nanti kita badan jadi langsing, badan jadi sehat, itu bonus. Ya, tapi bukan itu tujuan kita. Tadi yang kita ngomongin gitu ya, kenapa puasa? Biar badan langsing nih, pengeluaran lagi sedikit tuh. Karena Allah. Kalau dapat yang lain itu bonus. Badan sehat bonus, timbangan berkurang bonus, begitu ya. Jangan itu yang dijadikan tujuan. Kemudian yang kedua tadi, nomor satu kan sholat kita. Sholat berjamaah sudah. Bismillah, gitu ya. Tambah sholat sunnah, nanti menyempurnakan sholat kita yang wajib. Kemudian perbaiki puasa kita.
Sekarang ujiannya lewat HP nih ya. Kalau bisa HP sudah mulai dibatasi dah. Ya, jangan ngeliatin terus. Kalau perlu disimpan dulu di kulkas. Iya, kalau dulu enak TV ya, tinggal dicabut itu antena. Karena nggak bisa nonton masing-masing. Yang lewat kita nggak tahu. Nanti lewat sedikit, pahala kurang. Lewat lagi, pahala kurang. Lewat lagi melotot mata kita habis tuh. Astagfirullahaladzim. Hah? Ya, itu perbaiki puasa kita. Kalau bisa seluruh anggota badan kita, lisan kita puasa. Kalau jalan sambil zikir, nanti Allah jaga terus tuh. Zikir, zikirnya sambil dihayati. Ya, kalau zikir alhamdulillah itu sambil ingat nikmat. Kalau zikir Allahu Akbar sambil ingat punya masalah. Sebesar apapun masalah kita, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau ada masalah itu zikirnya Allahu Akbar. Ya. Jadi kita nggak merasa kecil, nggak merasa pesimis. Kita bersama dengan Allah. Ya. Tadi apa barusan? Perbaiki puasa kita. Kemudian tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Kemudian berikutnya perbanyak sedekah kita. Ya. Karena Nabi contohkan begitu. Nabi orang yang dermawan, tapi kalau datang bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Baginya makin banyak. Kalau perlu kita target tuh. Saya mau berinfak Ramadan ini 1 juta. Nah, tinggal dicicil tuh. Kan boleh kita punya target. Kalau nggak sampai 1 juta, mudah-mudahan 950.000 kan gitu. Anak mau berangkat terawih ke Masjid Baitur Rahim. Nah, nih yang pertama kamu 2.000. Ini yang gedean. Gak berasa anak-anak kita jadi ingat. Oh ya kalau bulan Ramadan pokoknya sedekah, infak. Karena Nabi contohnya begitu. Karena Rasulullah ajwadan nas. Rasul itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan tuh gini lagi. Dan yang lebih hebat lagi, memberi makanan bagi orang yang berbuka. Jadi kalau ada buka puasa di Masjid Baitur Rahim, bawa tuh korma. Makan. Salah seorang imam, namanya Imam Al-Munawi. Beliau menyampaikan, walaupun kita kasih makan orang berbuka seteguk air, kita udah dapat tuh pahala puasa dia. Kasih korma, kasih lontong 1 sama tempe, kasih air. Ada orang lagi lewat puasa, sini puasa. Kita dapat pahala sebanyak orang yang makan berbuka puasa dari rezeki kita. Jadi Allah ini sebenarnya gampang banget memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan surga. Gampang banget. Gampang itu. Lontong, korma, perbanyak sedekah. Kalau perlu ditarget ya, sesuai kemampuan. Nggak bisa yang gede, yang sedang. Nggak bisa yang sedang, kecil, sesuai kemampuan. Perbanyak sedekah kita. Kemudian yang terakhir, sempurnakan ibadah puasa kita dengan memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Semangat di 10 hari pertama. Masjid Baitur Rahim gak muat. Harus buat lantai 3. Pas 10 hari yang kedua, oh gak jadi dah. 10 hari terakhir, aduh makin sepi. Nah nanti usahakan dibalik. Itu ngegas lebih gede lagi di 10 hari terakhir. Kalau perlu, anggarannya digedein tuh ya. Gimana supaya orang betah di masjid, apalagi ada etika. Karena Nabi begitu mencontohkan, kalau udah 10 hari terakhir, Nabi itu udah nggak keluar lagi dari masjid. Paling tidak, di 10 hari terakhir kita makin meningkat lagi, karena udah mau berpisah dengan Ramadan. Udah mau berpisah kok malah kita tinggal nih kita. Ya ibarat kita ngundang Ustadz Abdul Somad, ya ngundangnya udah
setahun yang lalu, datang ke sini, dia belum selesai kita tinggalin. Gimana coba tuh? Perasaannya gimana? Orang ngundang saya kok tinggalin duluan ya. Ramadan kita berdoa sejak bulan Rajab, ya Allah jumpakan kami dengan Ramadan. Ramadan datang ke kita 30 hari, 29 hari. Baru 20 hari kita kabur. Kita tinggalin Ramadan. Padahal ini tamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 10 hari terakhir makin ngegas lagi. Saya punya teman itu Allah kasih kemudahan. Dia alumni pesantren sama saya, kemudian menikah dengan seorang apoteker. Tadinya kerja pegawai negeri. Dia bilang, udah kamu berhenti aja, kita buat apotek. Setiap kali bulan Ramadan tutup apoteknya. Pokoknya Ramadan itu fokus untuk ibadah. Mintanya kepada Allah, ya Allah, saya buka apotek 11 bulan tapi rezekinya 12 bulan ya Allah. Jadi kalau bulan Ramadan tuh sama istrinya udah dia berhenti, udah pokoknya pengen ibadah. Ya kalau kita mungkin nggak se-ekstrim itu, tapi usahakan 10 hari terakhir jangan ditinggalin di masjid. Kita makin siap. Ditambah waktunya, biasanya sekian jam udah. Malam-malam yang bisa kita hidupkan, kalau bisa itikaf, kita itikaf. Tingkatkan ibadah di 10 hari yang bisa jadi di malam itulah Allah SWT menurunkan Lailatul Qadar dan kita sedang ibadah kepada Allah. Wah, itu anugerah. Anugerah. 83 tahun. 1000 bulan, 83 tahun. Kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar, kita seperti menjalankan ibadah 83 tahun. Kenapa kok begitu? Karena kita ini usianya pendek-pendek. Umat Nabi cuma 60 tahun, 70 tahun. Gimana supaya amalnya sebanyak umat-umat terdahulu? Itu dengan amal-amal di hari-hari, di saat-saat tertentu. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Kemudian ditutup dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Dan Allah senang memaafkan. Maafkan saya Allah. Dan di antara momen yang paling mahal untuk berdoa adalah ketika berbuka puasa. Jangan sampai kelupaan. Saking nikmatnya nih lontong kayaknya isinya oncom, enak banget nih. Pas buka puasa langsung dimakan. Lupa dia berdoa. Ada doa-doa yang mustajab. Itu bagi orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka. Manfaatkan, sempurnakan ibadah-ibadah kita dengan itikaf di 10 hari terakhir atau meningkatkan ibadah kita. Kemudian juga jangan lupa banyak berdoa. Itu di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu di 186 itulah ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dulu sahabat nanya, ya Rasulullah, Tuhan kita jauh apa dekat sih? Kalau jauh kita teriak-teriak dong mintanya pada Allah. Kalau dekat kita cukup berbisik. Nabi nggak bisa jawab. Turunlah ayat Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau ada yang nanya kepada engkau wahai Nabi tentang aku, jawablah, ini qarib, saya ini dekat. Di kita qarib jadi karib. Makanya sahabat karib, sahabat yang dekat. Aslinya qarib, cuma kan kita nggak enak. Sahabat qarib gitu ya. Sahabat karib. Qarib, Allah itu dekat. Coba aja, pernah nggak kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan? Pasti banyak, cuma kita nggak ngeh, kita bilangnya kebetulan. Kan cara Allah mengabulkan doa bisa lewat teman kita, tetangga kita, sahabat kita. Cuma kita nggak ngeh.
Banyak sekali nih kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kalau kita renungkan, itulah pertolongan Allah dan itu menunjukkan Allah dekat dengan kita. Saya pernah dulu mau khutbah Jumat di Bukit Dago. Di jalanan belakang itu saya kejeblos. Jalanan yang dicor itu, mobil gantung, udah jam setengah 12. Saya telepon DKM, bisa nggak jemput aneh nih? Oh Ustaz, kita udah mau pengumuman, bentar lagi mau Jumatan gitu. Baru kita bingung tuh, karena harus diganjal pakai kayu, pakai batu. Udah saya cuma muter-muter aja tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang lewat, dia tahu tuh mobil ini yang biasa dipakai, dia berhenti. Ustaz, kenapa? Ini mobil kejeblos. Ya udah Ustaz, ini motor saya bawa Ustaz. Nah, motor ini bawa, nanti mobil Ustaz insya Allah udah sampai pesantren. Masya Allah. Itulah cara Allah. Menunjukkan Allah itu dekat. Cuma setelah itu kadang-kadang kita nggak ngeh. Itulah cara Allah menolong. Memang bukan malaikat yang turun ngangkat mobil kita. Tapi ada orang yang kenal dengan kita. Berdoalah dan yakinlah Allah maha dekat. Minta pada Allah di bulan-bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan rangkaian usaha kita, ikhtiar kita seperti ini, luruskan niat kita, nomor satukan sholat kita, perbaiki puasa, tadarus, tilawah Al-Quran, perbanyak sedekah, nikmati malam 10 hari terakhir, kemudian banyak berdoa. Mudah-mudahan dengan begitu kita keluar dari bulan Ramadan, insya Allah nanti di hari raya Idul Fitri, pahala kita berlipat ganda, dosa-dosa kita diampuni semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Udah kelewatan nih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat kajian kita membahas tentang bagaimana bersikap hidup yang benar benar apa yang perlu kita sampaikan aktivitas kita untuk berusaha dari sekarang mempersiapkan kesehatan kita supaya pas bulan Ramadan kita dalam keadaan fit dan kemudian kita pada sedikit seperti dan nanti kita sebenarnya dalam bulan suci karena waktunya siap dan nanti ada dosen nanti jadi mungkin untuk beberapa sekaligus kita sarapan dan kita juga sarapan dengan apabila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkahi hari-hari terakhir kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat bersama keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan semua orang yang membantu untuk membangun, memakmurkan Masjid Baitur Rahim ini, yang bantu dengan hartanya, tenaganya, waktunya, ikhtiarnya, semuanya, mudah-mudahan mereka mendapatkan amal jariah dari banyaknya mereka yang beribadah di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan mereka yang sudah wafat, mudah-mudahan terus mendapatkan amal jariah di alam kubur mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.